everyone, welcome back to our YouTube channel Bahas Aku Inggris, Clicks Your English. So, balik lagi sama aku, Miss Jijah. Di episode kali ini kita akan belajar chunks. So, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu apa itu chunks dan ada juga yang belum tahu apa sih istilah chunks itu, kok sepertinya jarang terdengar. Nah, di episode kali ini kita akan belajar tentang chunks. So, as usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below, because we will give you more video. So, happy starting, and let's enjoy the video. Oke, halo English learner, tabi semuanya teman-teman BI. Oke, welcome. Di episode kali ini, aku, Miss Jija, akan mengajarkan teman-teman semua belajar yang namanya chunks. Apa sih chunks itu? Oke, chunks tanda tanya. Nah, di sini ada definisi chunks tersebut, di mana chunks adalah chunks are group of words, they go together to create meaning. Ulang sekali lagi, chunks are group of words, they go together to create meaning. Nah, di sini teman-teman dapat mengartikan secara simpelnya, chunks ini adalah sekumpulan kata yang mempunyai makna. Nah, kalau mau diartikan secara per kalimatnya, chunks itu adalah sekumpulan kata, mereka berdiri atau mereka itu tersusun atau terlihat sering bersama untuk membuat suatu makna atau meaning ya. Nah, jadi chunks itu adalah sekumpulan kata yang memiliki makna. Itu dia secara simple definisi dari chunk. Oke, for examples, di sini kita punya you know, by the way, at the end of the day, dan yang terakhir ada in the morning. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya contoh chunks itu masih banyak, tapi ini adalah yang common teman-teman sering gunakan. Nah, mungkin teman-teman berpikiran, loh, kata-kata ini tuh sering aku ucapin setiap hari kayak, you know, by the way, at the end of the day, in the morning, gitu kan. Nah, teman-teman yang seperti ini, yang sering kita ketemui, itu adalah chunks. Jadi, beberapa kata yang dibentuk dalam satu grup ya, jadi sekumpulan kata nih kan, you know itu terdiri dari 2 kata, by the way terdiri dari 3 kata. Nah, ini adalah chunks dan kita sering menggunakannya dalam conversation sehari-hari atau daily conversation seperti itu. Nah, pasti, oh iya ya Miss, aku dulu sering banget ngomong you know, atau teman-teman suka ngomong by the way, ada lagi anyway ya kan, dan lain-lain. Nah, itu adalah chunks teman-teman. Jadi tanpa teman-teman sadari, teman-teman ini sudah sering sekali menggunakan chunks, terutama waktu kita awal-awal belajar bahasa Inggris. Kita kan sering ngomongnya chunks dulu, in the morning, ya today gitu kan, something like that, itu adalah contoh dari chunk. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan nih kita mengetahui banyak chunks. Fungsinya itu untuk apa? Nah, fungsinya itu untuk seperti ini. Di sini ada some benefits, di mana yang pertama adalah speak naturally. Jadi ketika kalian belum terlalu menguasai grammar, tapi kalian mengetahui banyak chunks, nah kalian akan membuat speaking kalian itu terdengar more naturally, gitu ya teman-teman. Jadi speak naturally. Number 2, kalian bisa remember easily. Jadi remember easily itu iya, percakapan sehari-harinya itu kita lebih gampang mengingat, lebih mudah diingat ketika kita mengetahui banyak chunks. Jadi kita tidak perlu memikir lama-lama kayak, apa ya, mau ngomong ini tapi ekspresinya gimana ya, gitu. Karena teman-teman sudah mengetahui banyak chunks nih, jadi remember easily. Jadi pas speaking juga, oh iya ini pakainya ini, gitu kan, by the way, you know, gitu. Oke, next yang ketiga ada make
few mistakes. Make few mistakes. Nah, jadi dia ini dengan banyaknya chance yang teman-teman ketahui, teman-teman akan membuat kesalahan yang sedikit atau lebih sedikit. Jadi ketika speaking nih, kan wajar tuh ya membuat kesalahan. Ada yang kesalahannya banyak, ada yang kesalahannya sedikit. Tapi dengan belajar chunks teman-teman akan membuat speaking daily conversation teman-teman itu lebih salah sedikit. Jadi nggak terlalu banyak mistake dalam speaking. But balik lagi, speaking itu ketika membuat mistake itu tidak apa-apa karena kita kan sedang belajar. Tapi dengan chunk, teman-teman bisa membuat kesalahan yang lebih sedikit. Jadi diperbanyak lagi pengetahuan tentang chunks-nya sambil dipelajari grammarnya. Jadi balance teman-teman. Oke, yang keempat, understand better. Nah, ketika kalian mungkin bertemu orang yang lebih bahasa Inggrisnya dari kalian nih, lebih mahir, atau kalian ketemu native speakers langsung gitu ya. Jadi, kalian native speakers itu sering sekali menggunakan chunks, slang, ataupun idiom gitu kan. Nah, dari situ kalian udah mulai tahu, oh ini ya nih chunks-nya ini gitu. Jadi paham. Ketika native speakers bilang kayak misalkan, yeah, by the way, you know, where is the police office here gitu kan, kantor polisi itu di mana di sini gitu kan. Nah, mereka kan berbicara itu lebih cepat dibanding kita, bukan lebih cepat tapi memang mereka berbicara seperti itu. Tapi kita buat yang baru belajar bahasa Inggris kan cengok gitu ya. Nah, tapi dengan bermodalkan chunks, kita dapat lebih mengerti apa yang mereka bicarakan seperti itu. Next, number 5, help with connected speech. Nah, ketika teman-teman ada acara berpidato, sedang ikutan speech, atau sedang menyampaikan sambutan dan yang lain-lainnya, menggunakan chunks itu juga penting. Kayak contohnya, in the end of the day, pada akhirnya gitu kan, atau contoh lainnya adalah the most important things is gitu kan. Jadi yang paling penting adalah, nah itu kan sering kita dengar gitu kan. Atau the point is, poinnya adalah gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan chunks teman-teman. Oke, itu aja materi kita di episode kali ini. Semoga membantu teman-teman belajar bahasa Inggris. Itu aja yang bisa aku sampaikan. See you in the next occasion. Stay on Bahasa Aku Inggris. Bye guys.